Selamat malam teman-teman, selamat datang kembali di podcast God and Beyond. Kali ini aku dan Mela dan temanku Billy, kedua temanku ini sebetulnya udah beberapa kali tampil di channelku, jadi aku pikir nggak perlu kenalan lagi ya, karena teman-teman juga udah pada tahu. Billy dulu udah tampil di channelku, Kumaila udah beberapa kali tampil di channelku, so ya makasih Billy dan Kumaila udah tampil di channelku ya. Em, Kami akan ngomongin tema yang lagi rame di kalangan apologet-apologet Kristen Barat, namanya Islamic Dilemma ya. Jadi Islamic Dilemma tuh gampangnya kayak kayak gini ya. Islam itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya seperti Torah dan Injil, namun isi Torah dan Injil itu tuh bertentangan dengan Islam. Maka jika Injil itu benar, maka Islam salah. Kenapa? Karena Islam affirming this, Islam membenarkan ini, dan ternyata Injil bertentangan dengan Islam. Tapi jika Injil itu salah, maka Quran juga salah. Maka Islam juga salah. Kenapa? Karena Al-Quran itu membenarkan Injil. Jadi dilemanya, so-called dilemanya tuh di sana gitu. Aku nggak tahu Islamic Dilemma ini bagus atau enggak. Aku cari di Google Scholar, aku nggak bisa nemuin artikel untuk Islamic Dilemma ini. So, let's see apakah ini bagus atau enggak ya malam ini. So, ya, pertama mungkin aku pengen ke Kumaila dulu ya. Mel, ketika kita ngomongin Injil dan Torah, tapi sebetulnya aku mau batasin ke Injil dulu ya. Gak mau ke Torah dulu. Jadi sebetulnya kalau kita ngomongin Injil, Injil dalam Al-Quran itu kayak gimana sih? Maksudnya apa definisi Injil menurut Al-Quran? Apakah wahyu yang berbentuk audio kayak podcast gitu? Atau buku fisik? Atau ilham? Gimana Mel? Sebenarnya kalau dalam Islam ya, secara default yang disebut wahyu itu pasti bentuknya audio yang dibawa oleh Jibril atau Ruh Kudus. Ruh Kudus versi Islam ya, Jibril itu Ruh Kudus. Ah, jadi definisi Injil, pengertian Injil menurut Islam, menurut Quran itu ya kurang lebih mirip kayak kayak Quran gitu. Maksudnya gini. eh Quran itu kan adalah kumpulan wahyu yang diterima Nabi Muhammad dari malaikat Jibril. Nah, Injil pun begitu. Injil itu adalah eh, kumpulan wahyu yang disampaikan dari Jibril untuk Nabi Isa. Dan begitu juga kitab-kitab sebelumnya, cara kerjanya begitu. Kalau misalnya menurut pengertian Islam gitu ya, meskipun kita tahu Injil apa ya, Injil itu ditulis atau disusun tidak dengan cara yang sama dengan Quran gitu. Oh, tapi dalam Islam tuh emang dibukukan ya Injil tuh atau enggak? Em, Tidak definitif, tapi yang jelas Injil itu sebetulnya Alkitab. Ah, Nah, sih. Alkitab itu kan kumpulan suhuf, kumpulan kitab itu udah bentuknya buku gitu. Jadi asumsinya sudah dibukukan. Ah, sih ya. Bill, kamu setuju nggak dengan definisi Injil menurut Al-Quran ini, Bill? Menurut Islam ini? Sebenarnya kalau menurut Islam kan, ya Islam kan punya worldview-nya sendiri ya, di mana ia Hmm. merujuk ke kitab Injil, Taurat, dan Zabur itu sebagai sebuah wahyu yang dikirimkan ke nabi-nabi tertentu seperti Musa, Isa, dan Daud berarti ya kalau Zabur. Hmm. Jadi kayak sebenarnya Islam mendefinisikan Injil seperti kayak satu buah buku yang berisikan wahyu ilahi itu tuh nggak salah karena kan setiap agama punya worldview-nya sendiri. Tapi kalau misalkan mau kita bandingin dengan Kristen misalkan, Kristen sendiri definisi Injil itu sebenarnya bukan kitab sih, lebih ke arah ini dari bahasa Yunani evangelion Hmm. yang berarti good news atau kabar baik dalam bahasa Indonesia. Kabar baiknya itu apa? Yaitu adalah kabar mengenai Mesias yang dinantikan itu sudah datang uh, dalam bentuk manusia yaitu Yesus Kristus itu sendiri dalam kepercayaan Kristen. Sedangkan kalau dalam Torah ya meskipun belum dibahas,
Torah itu kan lebih ke arah hukum yang diberikan kepada Musa ketika ia bertemu dengan Allah gitu. Dan setelah bangsa Israel dikisahkan lolos dari Mesir kuno. Jadi kayak menurut pribadi sih setiap agama punya worldview-nya sendiri dan definisi terhadap suatu kata, misalkan Injil ataupun kayak mungkin di Kristen kayak Paskah gitu. Definisinya beda dengan agama sebelumnya, itu kayak nggak masalah sih. Dan toh kalau dari saya ingat yang saya baca, memang uh, Islam sendiri kan lahir di late antiquity, di mana Islam itu cocok dengan ciri-ciri agama yang ada di late antiquity tersebut loh. Jadi kayak ya biasa aja sih dengan klaim oh ya memang merujuk ke sebuah kitab, itu tidak masalah sih kalau menurut Ya, worldview ya. Islam. Oke. Tapi Mel, dalam Islam juga kayaknya sempat apa ya? Kalau nggak salah Injil juga bisa diartikan sebagai kabar baik ya, atau good Iya, news. dan Quran juga bisa diartikan kabar baik. Maksudnya Quran tuh sering mendeskripsikan dirinya sebagai apa ya, Basyiro wa Nadhiro, sebagai kitab yang berisi kabar baik dan peringatan. Hmm. Jadi eh, Hmm. sebetulnya Bill, kalau aku nggak salah kata Injil itu juga berasal dari Yunani kan ya, Injilion kan. Dan uniknya, Evangelion, ah, Evangelion, oh Evangelion ya. Dan which mean good news ya, kabar baik ya. betul. Dan aku nggak tahu ini bahasa Arab bukan sih Mel? Kayak di Injil kan dalam Quran jemputnya Injil ya, dengan i panjang. Jadi kayaknya ini juga serapan Quran tuh menyerap dari bahasa Yunani itu. So Tabul Injil. Emang I-nya panjang ya? ya, ya nggak sih, aku takut salah. Not sure, tapi kayaknya enggak. Setahu saya sih Injil yang diambil dari Islam itu terpengaruh dengan Injil, Injilnya bahasa berarti. Arab yang ada di pada zamannya ya, Injil Hmm. dalam bahasa Arab. Jadi nggak kayak langsung dari bahasa Yunani gitu. Hmm. Oke. Iya. Em, Oke, kita udah dapetin definisi Injil ya, menurut Al-Quran dan menurut dari Kekristenan. So, oke, kita masuk ke masalahnya ya. Mungkin aku tanya untuk Mela lah. Jadi dalam Al-Quran beberapa kali, misal dalam surah ketiga ayat 3 sampai 4 atau surah kelima ayat 68, Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya ya, seperti Taurat dan Injil gitu loh. Jadi aku tadi udah sampaikan dilemanya nih. Bagaimana bisa Al-Quran itu membenarkan kitab Injil ketika isi dari Injil, at least Injil yang kita punya sekarang ya. Kita bisa mempermasalahkan itu nanti, kita bisa ngomongin itu nanti. Ketika isi dari Injil yang kita punya, itu tuh berbeda sama Al-Quran. Bagaimana, Mel? Dalam studi Quran yang mainstream ya, biasanya kita diajarkan bahwa Injil yang sekarang itu sudah tahrif gitu, sudah corrupted, sudah bukan sebagaimana eh, Injil yang murni firman Tuhan. Jadi sudah tidak berlaku lagi tuh kalau misalnya Injil itu benar. Tapi kebanyakan Muslim scholars ya, kebanyakan ulama Quran, ulama tafsir itu juga mereka cenderung apa ya? Kalau ada ayat-ayat Alkitab yang eh, mengkonfirmasi Quran atau selaras dengan Quran, itu biasanya diterima sebagai bagian dari wahyu Tuhan. Tapi kalau bertentangan biasanya enggak. Makanya kadang aku aku ini sebenarnya ini ya kayak kontradiksi yang eh, lucu menurutku karena kadang-kadang orang orang Islam misalnya di kolom komentar kontenku gitu ya ada orang Islam yang ngatain ngatain Kristen dengan ngutip kitab suci yang dianggap ayatnya jelek lah misalnya ayatnya condoning kekerasan atau ketidakadilan gitu. Tapi kadang di sisi lain mereka menerima eh, menerima ayat-ayat Alkitab sebagai kayak bagian dari doktrin mereka gitu. Dan ya itu dan ada ininya juga
ada ulama juga yang me- apa ya menyelesaikan dilema ini dengan menganggap bahwa Injil yang dimaksud di Quran itu bukan Injil yang seperti kita tahu sekarang gitu. Dan for the record ya, eh, zaman Nabi Kristen itu minoritas yang minoritas banget. Jadi mereka secara sosial politik tidak terlalu powerful gitu. Maksudnya di daerah Hijaznya ya, di daerah Nabi gitu. Kalau di kerajaan lain gitu, mungkin di Yaman atau Ethiopia itu lebih lebih besar, tapi kalau di Hijaz itu Kristen itu komunitas kecil. Jadi bisa jadi memang di sana mereka mengenal Injil yang mereka percaya Injil tuh eh, sistemnya begitu gitu. Kayak ini kumpulan kitab Nabi Isa gitu. Karena emang dan dilema ini nggak cuma berlaku di Kristen ya. Ada masalah juga dalam Quran ketika misalnya Quran mendeskripsikan Yahudi gitu. Yahudi itu Tuhannya ini, kitabnya begini, gini-gini, dan itu ada kontradiksi dengan yang sekarang gitu. Nah, biasanya scholars itu mengkompromikannya dengan, oh ternyata itu yang dimaksud bukan Yahudi mainstream, tapi suku Yahudi spesifik yang minoritas yang hidup di zaman Nabi itu. Gitu. Biasanya, biasanya komprominya begitu sih. Biasanya komprominya begitu. Oke. Em, oke, aku sudah dapat dua jawaban ya. Biasanya jawaban pertama tuh Injil sudah corrupted, jadi bukan sudah bentuk originalnya lagi. Dan meskipun masih ada ya beberapa, biasanya dianggap ada beberapa ayat yang masih inline dengan Islam gitu loh. Dan Ya, ukurannya apa? yang inline biasanya diterima. Ya, yang inline sudah terlibat. Jadi ukurannya ukuran apa ya? Yang masih asli atau bukan tuh ayat Al-Quran itu. Dan kedua, Injil tuh yang dimaksud dalam Al-Quran itu tuh bukan Injil yang kita punya sekarang. Somehow Quran tuh kayak ngomongin ada Injil yang berbeda loh dari Injil yang sekarang. So, Bill, aku pengen aku pengen nanya ini deh. Dalam kekristenan tuh sebetulnya sejak kapan sih kita punya Injil? Maksudnya New Testament yang lu punya hari ini itu tuh terbentuknya kapan? Dan supaya kenapa gue tanya ini? Kenapa gue tanya kapan Injil yang hari ini kita punya terbentuk? Supaya gue pengen bandingin apakah rasional kalau misalkan Injil itu mungkin ada di zaman Nabi atau mungkin di zaman Nabi Muhammad itu betul-betul Injil yang berbeda gitu loh. But oke, sejak kapan Bill Injil yang lu punya atau New Testament lah katakan. Aku tahu Injil dan New Testament tuh beda ya. Injil tuh bagian dari New Testament, but New Testament kapan terbentuknya Bill? New Testament atau Gospel nih, soalnya kalau dua-duanya tuh beda terbentuknya. New Testament kan hasil kanonikasi, Oke, Gospel kan kitab. bagaimana bagaimana kalau dua-duanya? Kapan Injil ditulis dan kapan New Testament terbentuk? Oke, disclaimer dulu. Saya di sini bukan apologet ya, saya hanya menjadikan Kristen sebagai objek studi. Jadi saya juga bakal mengkritik juga nanti. Ya. Tapi ya udah langsung aja. Menurut tradisi, memang setelah Yesus diangkat kembali ke surga, nggak lama memang Injil itu ditulis. Sebenarnya panjang sih kalau mau ditulis. Kenapa bisa sampai konklusi sekarang ya dari konsensus awal sampai konsensus yang sekarang. Cuman untuk singkatnya dipercaya bahwa Injil tertua sekarang menurut skolar adalah Markus, di mana Markus menulis Injil tahun kurang lebih 65 sampai 75 Masehi, lalu disusul oleh Matius dan Lukas secara independen tapi di tahun yang sama, yaitu antara 75 sampai 85. Lalu terakhir ada Yohanes, ditulis akhir abad pertama tahun 95 sampai 105 kalau nggak salah. Kalau New Testament atau Perjanjian Baru itu adalah hasil kanonisasi di mana para bapak gereja dan para uskup pada saat itu berkumpul untuk konsili ya. Kalau dalam Islam berarti disebutnya ijma gitu. Berkumpul untuk menentukan buku mana yang merupakan
word of God, inspired word of God, dan mana yang tidak, karena kan kitabnya banyak tuh pada waktu itu. Dan prosesnya sebenarnya banyak. Setiap konsili itu maksudnya beda-beda hasilnya. Sampai nanti terakhir adalah baru sampai kalau saya nggak salah seabad setelah Konstantin menjadikan kekristenan sebagai agama yang tidak dipersekusi lagi, itu baru kita punya kanon perjanjian baru, berarti di kurang lebih abad keempat, abad kelima gitu. Itu full perjanjian baru. Nah, kalau soal yang Injil di Muhammad, itu di zaman Nabi Muhammad, itu karena pada saat itu nggak ada mesin cetak, jadinya Bible atau perjanjian baru itu benar-benar langka, karena kan harus disalin satu-satu ya cara produksinya. Jadinya kemungkinan besar ya di zaman Nabi Muhammad itu dia tidak melihat adanya Bible secara tertulis. Jadi nggak ada benar-benar kitab PB atau kitab PL atau kayak Injil. Jadi kemungkinan Injil yang dia dengar adalah Injil dari tradisi oral yang ada di daerah Hijasono. Dan kekristenan yang ada di era Nabi itu adalah kekristenan yang heterodoks ya, yang non ortodoks, karena di daerah timur itu banyak sekali kaum-kaum Kristen yang non heterodoks. Ada Assyrian, ada Nestorian, atau ada lagi mungkin beberapa yang Gnostik, kalau masih ada, terus ada Oriental Orthodox, ada yang Arian. Jadi ya kemungkinan memang dia terpengaruh oleh Kristen-Kristen yang heterodoks ini, di mana kan dia kan pedagang ya, dia pedagang, terus dia juga cukup, kan dikisahkan dia kan cukup banyak ya hartanya, jadi dia banyak berinteraksi, jadi kemungkinan dia bertemu dengan beberapa pedagang-pedagang atau orang-orang Kristen yang heterodoks ini, terus karena mereka saling berinteraksi, jadinya ya saling bertukar pikiran sekaligus tentang kepercayaannya gitu. Oke. Iya. uh, Oke, kita membuka kemungkinan ya bahwa Injil bahkan kekristenan yang berada di masa Nabi Muhammad itu tuh mungkin bukan kekristenan seperti yang teman-teman kita di Indonesia ya, seperti Protestan atau Katolik atau Ortodoks. Anggaplah boleh nggak? Anggaplah dibilang sesat aja, ya. Dibilang bid'ah. Soalnya kalau sesat itu jatuhnya nanti bahasa apologet Oke, oke, kan, karena beda. saya Oke, bukan ya, apologet, jadi kita bilang aja ya, heterodoks. oke. Di Islam tuh kami juga dikasih tahu ya, Mel dulu tuh paman Khadijah, dia tuh juga Kristen kan ya, Waraqah bin Nawfal itu. And somehow Waraqah bin Nawfal tuh mudah banget untuk menerima Nabi Muhammad meskipun dia adalah seorang Kristen itu. But oke, aku masih melihat dilemanya di sini ya, meskipun Kristen yang ada di Arab pada saat itu tuh beda. Tadi salah satu jawaban yang dikasih oleh Muslim yang disampaikan oleh Kumaila itu tuh dikatakan bahwa Injil yang dimiliki hari ini itu tuh udah corrupted. Bahkan di Quran juga ada ya ayatnya kalau mereka tuh Ya, menulis eh, ya mereka tuh kayak mengubah-ubah gitu. mereka Tahu mengub kayak ya mereka termasuk itu tuduhan itu juga ke Yahudi ya. ya mereka mengubah apa ya mengubah dengan tangannya lalu mengatakan ini berasal dari Allah gitu loh untuk hadiah untuk prize atau apa gitu. So oke Quran tuh menerima apa ya ngomongin bahwa ada yang tidak diubah gitu loh. Tapi dalam Al-Quran surat 10 ayat 94 itu tuh ada ayat yang mengatakan bahwa jika Nabi Muhammad ragu akan apa yang dia terima, Wa in kuntum fi syakkim mimma anzalna ya. mm, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. So, oke, Tuhan menurunkan wahyu kepada Muhammad dan jika Muhammad itu ragu akan apa yang diturunkan kepadanya, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum dia gitu loh. Jadi aku kayak mengapa Nabi Muhammad itu disuruh bertanya sama para pembaca kitab yang udah corrupted, yang bahkan Quran sendiri bilang dia tuh udah diubah gitu loh. Jadi mungkin mungkin bagaimana nih Mela menjawab ini Mel? Eh, lazimnya ayat ini tuh dianggapnya sebagai pernyataan retoris ya. Jadi ketika bilang Nabi itu dalam keadaan syak gitu, atau dalam keadaan ragu, maksudnya Nabi bukan ragu beneran.
Jadi Oke. eh, atau ada juga kompromi yang dianggap ya karena memang ragu itu bukan bukan apa ya? Bukan tidak boleh gitu. Karena ada momen ketika misalnya Nabi Musa ragu, Nabi Ibrahim ragu gitu. Jadi ragu itu nggak apa-apa dan eh, biasanya sih ayat itu dikategorikan bukan bukan ayat perintah ya, tapi biasanya lebih ke retoris. Hmm. Ya memang ini apa ya? Inilah yang aku rasa dalam kultur tafsir, kita harus pinter-pinter akrobat ya. Karena kadang-kadang kadang-kadang fungsinya itu bukan membedah makna sebenar-benarnya, tapi kadang untuk membuat maknanya itu tetap sejalan dengan doktrin yang kita punya. Seringnya begitu. Oke. Dan makanya ayat itu karena dianggap retoris, biasanya ya udah berhenti di situ. Itu para ulama tafsir biasanya nggak terlalu pusingin itu. Hmm. Dan jadi gini, masalah orang orang Yahudi dan orang Kristen itu di dalam Quran mereka tuh kadang disebut sebagai golongan orang beriman, kadang-kadang enggak. Hmm. Jadi ada juga ayat yang bilang misalnya kayak orang musyrik dari kalangan ahlul kitab gitu atau orang beriman dari kalangan ahlul kitab. Jadi kayaknya memang tergantung konteks Nabi lagi punya urusan sama siapa gitu ya. Karena kan Quran itu kontekstual ya. Ayat Quran itu selalu turun untuk mengakomodir kebutuhan Nabi gitu. Jadi mungkin kalau misalnya Nabi lagi berurusan sama Kristen, tapi Kristen hostile, maksudnya dalam sejarah Nabi ya, biasanya hostile itu Yahudi gitu. Ada seleknya sama Yahudi terus gitu. Hmm. Tapi konflik sama Kristen ya ada gitu. Cuman nggak seintens Yahudi. Oke. Wait, Mel, kamu agak nge-lag deh. Dan dia anaknya udah jadi permusuhan, nggak terlalu bermusuhan. Dan cuman kalau secara Oh, emang nge-lag ya. Iya, wait, Mel. teologis, sudah karena mereka menganggap Nabi Isa itu Tuhan. Harusnya formatnya, menurut ideal Islam ya, orang Kristen itu menganggap Yesus atau Nabi Isa itu Nabi dan Tuhannya itu tetap Allah gitu. Nah, Mel, terus tapi ya, Mel, tapi ya, kamu barusan nge-lag lumayan agak lama dan aku oh kehilangan gitu. jawaban. Pokoknya, pokoknya kamu tadi ngomongin soal ya kita mesti Al-Quran itu contextable, jadi kita mesti memberikan konteks. Ada beberapa ayat Al-Quran di mana Nabi itu kayak eh aku nggak tahu, aku tadi kehilangan jawaban dari sana. Jadi mungkin boleh diulang dikit aja. Tadi aku ngomong apa ya? Iya, jadi kadang-kadang ahlul kitab itu maksudnya digambarkan sebagai orang kafir, kadang-kadang sebagai bagian dari kaum yang beriman gitu, sebagai golongan orang beriman dari kalangan ahlul kitab gitu. Eh, dan makanya maksudnya makanya boleh menikahi menikah dengan ahlul kitab tuh boleh. Cuman eh kan nggak semua Quran itu semuanya kontekstual, tapi tidak semua konteksnya bisa kita ketahui. Cuman yang kita tahu kan Quran itu ayat-ayat Quran itu turun untuk mengakomodir kebutuhan Nabi ya. Dan kalau kita lagi ngomongin relasi relasi antar agama ya termasuk juga kebutuhan politis gitu. Hmm. Dan aku lupa pertanyaan utamanya tadi apa ya? Pertanyaan utamanya sebetulnya soal ini sih, soal kenapa Muhammad disuruh untuk Oh iya itu. konsultasi lah kepada pembaca kitab sebelumnya ketika Eh, ya. karena kan yang mengkonfirmasi yang
yang dianggap mengkonfirmasi kenabian nabi juga kan pendeta. Hmm. Jadi eh, relasi Islam Kristen itu mereka tidak apa ya, tidak bersaing, nggak kayak Islam sama Yahudi. Islam sama Yahudi itu kayak full blown musuh-musuhan. Hmm. Maksudnya Quran tuh sangat sangat gontok-gontokin itu gitu. Kalau sama Kristen tuh nggak terlalu. Hmm. Dan memang dalam sejarahnya eh sejak waktu Nabi hidup ya, selek sama orang Kristen tuh nggak banyak. Maksudnya nggak seberdarah selek sama orang Yahudi gitu. Oke. Oke, aku pengen balik ke tema Injil yang sudah ke-update ya. Bill, aku kemarin collab sama salah satu teman sosmed. Dia merupakan pengajar di STT, Sekolah Tinggi Teologi. Dan ketika aku konfront dia soal apa yang disampaikan oleh Bart Ehrman bahwa misalkan Injil Markus itu tuh ada tambahan dari later scribes, dan dia tuh untuk saat ini dia tuh mengakui yes, salah satunya karena ya itu adalah konsensus para sejarah, meskipun itu enggak berdampak apapun ya pada doktrin utama Injil. Tapi bukan itu yang mau aku bahas ya. Yang aku mau bahas adalah, lu setuju nggak kalau Injil itu tuh corrupted, dalam arti mungkin ada penambahan, ada pengurangan, ada sudah yang diganti. Lu setuju nggak dengan itu? Sebenarnya ini tuh jawabannya bisa iya dan tidak sih, dan jawaban iya dan tidaknya itu juga kayak yes, so what, no, so what gitu. Ini coba di elaborate ya. Maksudnya gini, kalau kalau kita bilang yes karena ada yang diganti, terus Markus ada dua versi, ada versi panjang, ada versi pendek, terus juga belum lagi di Matthew sama Luke ya ada dua hal yang berbeda gitu. Misalkan kayak di Matthew ada bahas soal uh, invasi invasi birth ya, invasi naratifnya gitu yang ketemu Westman, terus ternyata di look-nya malah ada konsensus, terus yang satu bilang dia hidup di era akhir Agustus, tapi yang satu dibilang lupa gubernur siapa tuh yang kemarin. Jadi kan maksudnya ada perbedaan, ada inkonsistensi, ada kontradiksi lah bisa dibilang. Nah itu kan mungkin akan bilang, oh ya ini udah corrupted gitu. Maksudnya, oh ini bukti corrupted. Nah, oke, corrupted, terus so what gitu loh. Kan tetap nggak membuat kayak mereka jadi benar total gitu. Oke, corrupted, terus kenapa? Kayak bisa jadi corrupted yang hasil corrupted ini tuh ya kisahnya itu sendiri. Jadi bukan karena kisahnya berkontradiksi, jadi corrupted dan jadi misalnya contoh Islam benar. Bagaimana kalau kontradiksi ini tuh menghasilkan kayak kisahnya tuh sebenarnya salah gitu loh. Kayak sebenarnya invasi naratif ini tidak pernah ada sama sekali. Maksudnya ini tuh cuman karangan gitu. Oke, itu satu Iya, kalau yes. iya, iya. Kalau no itu juga uh, di, apa ya kayak uh, agak agak susah sih kalau no sih. Oh, Uh, tapi gue mau ini deh, mau ngarah ke yes itu ya. Oke, yes, mungkin Injil sudah corrupted. So what? Maka kita kehilangan kehilangan Injil yang diyakini asli oleh orang Muslim. Maksudnya dalam Muslim, Nabi Muhammad tuh tercantum dalam Injil. Nama Nabi Muhammad tuh ada di sana gitu loh. Jadi kalau misalkan Injil sudah corrupted, maka itu bisa jadi menghilangkan namanya. Kita nggak bisa menemukan namanya lagi. So it does matter. Ini tuh penting gitu untuk kaum Muslim. Jadi oh kalau oke, yang kalau gitu gimana? Eh, Bisa nggak kita at least apa ya? Gue nggak tahu, kita nggak bisa. Gue tahu kita nggak bisa memastikan apa yang ada dalam Injil yang asli, katakanlah kalau misalkan ini sudah corrupted. Tapi ada kemungkinan nggak kalau Nabi Muhammad tuh terdapat dalam Injil? itu jujur aja sebenarnya most likely enggak karena mau dibaca mau gimana pun konteks maksudnya konteks kritika scholar pun juga merekontekstualisasi selama kurang lebih ini scholarship udah 500 tahun ya 400 lah kasarnya. Nggak ada pernah dibilang mereka tuh menunggu satu buah kedatangan Nabi terakhir. Karena pada saat itu ekspektasi orang-orang
apokaliptik, orang-orang Yahudi yang udah dijajah selama bertahun-tahun dari Babilonia, terus dijajah lagi, pada akhirnya dijajah lagi sama Romawi, itu tuh mereka menunggu kedatangan Mesias mereka, karena ya udah ditulis dari Babilonia gitu loh, karena problem of evil, karena suffering, jadinya ya rasionalitas mereka, oh kita kayaknya bakalan dikasih Mesias gitu. Jadi kayak kalau menunggu Nabi lagi sih kemungkinan enggak ya, kemungkinan besar enggak. Yang pasti mereka sedang menunggu orang yang mau datang selamatin mereka. Ya itu makanya kenapa di abad pertama ada gerakan Mesias di luar Yesus. Kayak si Egyptian Prophet, terus ada si Teudas, itu kan mereka itu sama kayak Yesus. Yahudi, Rabi Yahudi, karismatik, apokaliptik, punya banyak pengikut, dianggap sebagai sang Mesias. Dia akhirnya tiga orang ini disalib kan sama Romawi, ya meskipun cuma satu sih yang jadi agama terbesar di dunia. Iya. Jadi kayak melihat konteks pada saat itu, di mana-mana orang Yahudi itu benar-benar menunggu Mesias untuk membebaskan mereka dari kesengsaraan dunia. Jadi kayak nunggu nabi lagi, dan nabinya itu ternyata datang di Jazirah Arab, itu tuh kayak sorry to say, nggak, kayak benar-benar I don't see the possibility gitu. Terus sama untuk yang tadi no, jawaban untuk no itu ya tinggal pakai cara baca Kristen, tinggal diharmonisasiin aja. Oh ini tuh dari perspektif Matius, dia mau menekankan ini. Terus dari Lukas ini kan gospel itu kan ancient biography. Ancient biography kan memang tujuannya tuh untuk menekankan satu poin dari si penulis tersebut. Jadi kayak balik lagi tadi, yes, so what, no, so what gitu loh. Kalau soal yang Muhammad itu udah fix gak ada, terus kalau kayak mereka bilang, oh kan ini berarti tandanya udah dirubah-rubah, berarti bener ya, oke. Tapi ya udah, itu kan maksudnya dalam konteks teologisnya doang, Ya. kayak nggak berarti banyak gitu loh, gitu. Jadi kalaupun udah diubah, kalaupun udah corrupted, itu tuh bukan berarti yang versi aslinya ada nama Muhammad di sana ya. Ya itu satu. Dan gimana kalau ternyata bagian yang dikoruptif itu adalah bagian dari salah satu kepercayaan mereka juga. Misalkan kayak tadi infansi naratif ya, kisah Yesus dilahirkan di Bethlehem. Kan kalau nggak salah Nabi Isa kan di Islam itu kan di Baitur Rahman ya, lahirnya di Baitur Rahman. Bagaimana kalau ternyata kisah lahir di Bethlehem itu juga termasuk bagian dari corrupted, dan Ah, sih. ternyata kayak uh, kisah si Bunda Maria melahirkan tanpa Ya, tanpa melakukan sexual intercourse ya. Gimana kalau ternyata kisah itu tuh juga corrupted gitu loh. ya, Jadi kayak makanya kayak balik lagi, yes so what, no so what gitu. ya. Soalnya dalam Markus itu nggak ada kan narasi kelahiran pahlawan ya, adanya di Matius sama Ya, Lukas, which is ya betul. kitab setelahnya gitu loh. Aku masih apa ya, masih terngiang-ngiang. Jadi, oke, kita punya Injil yang berbeda nih, Injil yang dimaksud dalam Al-Quran dan Injil yang kita punya. Em, tapi Mel, kalau aku nggak tahu ya, tapi kita punya nggak kayak semacam manuskrip akan Injil yang mungkin beredar di masa Nabi gitu? Eh, sayangnya, sayangnya enggak, atau enggak ada sejauh yang aku tahu ya. Jadi kalau dalam referensi Islam, bentuknya tuh memang lebih lebih kayak rumor ya. Bisa jadi itu juga karena tadi belum ada mesin cetak, jadi kitab itu masih berupa lembaran-lembaran, ya biasanya kulit kulit hewan atau pelepah kurma gitu. Jadi tidak tidak terdistribusikan, nggak bisa apa ya, nggak bisa dikontested gitu, Iya, nggak populer, dan ditambah lagi Kristen itu minoritas, jadi nggak banyak suara yang bisa mengkoreksi rumor. Aku curiganya itu rumor ya. Jadi eh sebenarnya kan kemiripan 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 Quran dengan Perjanjian Lama itu kan kebanyakan pada kisah-kisahnya ya. Yang sebenarnya kita juga nggak tahu, maksudnya kita juga nggak tahu nih kisah-kisah ini di Quran terus apa gitu. Terus buat apa nih sebagai pedoman hidup sepanjang masa, kita pakai buat apa gitu.
Eh, tapi ya bisa jadi karena itu adalah referensi-referensi yang populer. Dan dalam karya tafsir yang udah ada, kadang suka ada mufasir yang menggunakan ayat Alkitab sebagai tambahan tambahan referensi penafsiran. Tapi kan itu kan mereka berarti pakai Injil yang kanonik. Iya. Karena ya apa boleh buat, karena kita nggak punya manuskrip itu. Nah, kalau dalam penulisan penulisan Alkitab itu kan ada ya, maksudnya para para scholars yang menulis, kita kan bisa tahu nih yang nulis siapa, upaya-upaya yang dilakukan apa, manuskrip-manuskrip yang terkumpul gimana gimana gitu. Maksudnya kayak prosesnya tuh lebih lebih transparan gitu, lebih transparan secara secara epistemik dibanding dibanding Quran sih aku rasa, karena eh, umat Islam kebanyakan nggak tahu loh bagaimana Quran disusun, bagaimana Quran dibukukan, bagaimana Quran mencapai konsensus gitu. Hmm. Kebanyakan kita nggak Kumaila, tahu. sorry potong, boleh nanya nggak, kenapa pakai kulit hewan ya? Maksudnya kan setahu saya papirus itu lebih murah daripada kulit hewan. Maksudnya kenapa kayak manuskrip Quran itu di kulit hewan gitu? Kenapa nggak papirus? Kayaknya kayaknya papirus belum masuk deh. Aku nggak tahu, bisa jadi belum masuk atau bisa jadi belum populer. Karena di Arab tuh abad ke-11 aja kertas tuh masih komoditi mahal gitu. Abad ke-7 itu masih komoditi mahal. Jadi bisa jadi papirus either nggak ada, either nggak beredar, atau sangat langka atau sangat mahal. Jadi biasanya yang aksesibel itu pelepah kurma atau tulang, tulang belulang malah. Soalnya kalau Bible ya, dia kan manuskrip tertuanya semua pakai papirus, nggak ada yang pakai kulit hewan, berarti parchment ya. Kalau Quran Gitu. yang saya tahu manuskripnya banyak yang pakai parchment atau kulit hewan. Ya maksudnya mau Eh, tahu aja sih kenapa mereka milih yang mahal gitu. Kalau Bible kan papirus lebih murah dan lebih ya. universal dan lebih banyak dipakai gitu. Aku nggak tahu, tapi aku curiganya tidak 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 ada ya, tidak tersedia atau tidak mudah diakses. Oh, oke, oke. Aku kayak apa ya? Aku ngelihat Bible itu, koreksi kalau aku nggak salah ya, Bill. Kalau nggak salah ada ribuan atau mungkin lebih manuskrip yang dimiliki. Itu And gospel sih. oh ya, gospel ya. And yet gospel yang dimaksud dalam Al-Quran itu nggak ada kayaknya. Nggak ada manuskrip yang kita punya yang dimention oleh Al-Quran yang diklaim berbeda dari gospel pada umumnya. And we have thousands of gospel dari Markus yang lu punya. So, Kalau ya, oh sorry. ya, lanjut. Kalau menurut Khalil Andani ya, dia Ismaili, dia ada bilang alasan kenapa menolak gospel yang kita sekarang punya adalah gospel tersebut kan uh, bukan buat Jesus gitu. Itu kan anonimus ya kalau dari sekolah. Maksudnya itu pun kalau bukan anonimus ya John, Matthew, Mark, sama Luke. Sedangkan menurut Islam Injil itu kan ditujukan ke Nabi Isa. Jadi benar-benar kayak wahyu ke Nabi Isa. Jadi berbeda dengan 4 gospel ini gitu. Ya, itu yang oke, itu adalah tema yang mau aku explore selanjutnya ya. Oke, kita anggap Injil itu merupakan ilham atau audio direct speech yang disampaikan langsung pada Isa atau pada Yesus gitu loh. Tapi mungkin historically kalau boleh aku bilang, kita punya alasan yang cukup bagus untuk percaya bahwa Injil Markus, misalkan kita ambil Injil Markus aja ya yang paling dekat saja 30 sampai 40 tahun setelah kematian Yesus. Injil Markus itu tuh adalah buku tentang Yesus ya. Tindakannya, apa yang dia ucapkan dan sebagainya. Jadi Markus tuh merecord itu gitu loh. Tapi kan kalau dalam tradisi kekristenan, Markus itu adalah muridnya Petrus, sekretarinya dari Petrus, which is yang mana Petrus itu adalah murid langsung Yesus gitu loh. So, mungkin kita punya alasan yang baik untuk percaya sama Markus, and yet Markus, isi yang ada dalam Markus pun itu tuh tetap berbeda dengan
apa yang diucapkan oleh Al-Quran atau Islam gitu loh. Jadi bahkan Injil yang paling dekat pun dengan Yesus, yang paling dekat pun sebetulnya ada yang masih dekat ya, yaitu Injil Q, cuman itu kayak hipotesis yang kayak ini. Injil yang paling dekat pun itu tuh masih bertentangan sama Al-Quran. So, mungkin pertanyaan aku balik lagi ya, Mel. Gimana mendamaikan ini ketika Injil pertama pun, Injil yang paling dekat pun dengan Yesus, yang mungkin kita punya alasan baik bahwa Injil itu tuh merekam apa yang diucapkan Yesus, dan itu tuh masih bertentangan dengan apa yang diklaim oleh Al-Quran. So, bagaimana kita mendamaikan ini, Mel? Aku rasa kebanyakan Muslim itu nggak peduli untuk mendamaikan itu sih. Jadi makanya itu nggak pernah jadi dilema yang apa ya mendapat perhatian besar atau perhatian banyak oleh para ulama karena eh, kayak mereka nggak sepeduli itu untuk ngulik Injil. Tapi Kumaila ini Soalnya aku aja punya maksudnya biblical knowledge yang aku dapat, yang aku punya itu kebanyakan nyari sendiri, maksudnya baca sendiri, ngulik sendiri, baca-baca paper atau tesis luar negeri yang ada eh, ya tentang Christian Studies atau Islamic Studies yang ada di perpustakaan. tapi Sedangkan yang eh, aku dapat dari pendidikan aku tuh ya bentuknya eh, knowledge Kristen versi versi Islam gitu. Dan dalam apa ya, dalam textbook primer itu biasanya mereka nggak mengadres dengan apa ya, kayak nggak peduli Iya, deh iya, ulama-ulama rujukan kita tuh nggak terlalu peduli sama dilema ini. iya. Yang peduli apa kamu ya di. apa karena nggak terekspos dengan biblical studies yang ada di luar sana ya? Soalnya kalau yang dari pengalaman saya di Twitter, kalau tahu misalkan Paul Williams, kayaknya ini sih ya tahu sih ini Paul Iya, Williams dari blogging teologi, iya. terus beberapa kayak mungkin Muhammad Hijab atau kayak orang-orang yang di online itu mereka juga ngasih argumen yang juga pakai biblical scholarship gitu, biblical studies. Jadi mungkin apa karena orang Indonesia terkhususnya ulama ya atau tokoh-tokoh yang emang nggak terekspos gitu ya, meskipun kalau lihat-lihat di akun-akun apologet sih ada aja yang kayak misalkan quote Erman, quote scholar A, quote scholar B gitu. Soalnya kalau nggak salah di buku sejarah kitab suci itu ada yang penulisnya dia ketika membahas tentang Injil dia ada menulis tentang synoptic problem dan dia ada ngutip soal biblical studies ya gitu. Mungkin apa karena kurang ke expose atau gimana ya jadinya kayak Muslim secara mainstream tuh ya nggak terlalu peduli dengan dilema-dilema atau mungkin kayak problem-problem yang ada di Bible tapi bisa berproblem buat mereka juga gitu. Aku rasa ini bukan cuma masalah ulama Indonesia ya, bukan cuma ulama Indonesia. Kayaknya ini masalah Islam secara global deh. Kayak, kami tidak melakukan studi cross study gitu dengan biblical study gitu. Jadi kayak Quranic study itu berjalan sendiri, meskipun di dalam Quran itu dijelaskan ya Kristen itu gimana, Yesus itu gimana, Injil itu gimana, tapi tidak ada cross studies yang berarti dengan Kristen gitu. Untuk scholar Muslim sendiri yang aku baru, tapi aku cuma baca kayak artikel-artikel aja itu siapa tuh namanya? Siapa tuh namanya yang beliau di Belanda yang ituin Quran, yang polemik Quran, lupa coba namanya. Aku Itu nggak. loh ya di bapak itu. Nggak Ntar tahu aku dah kalau lupa. Belanda. Tahu, tahu, tahu kok terkenal sekali. eh Munim Siri. Oh, Aku Oh, malah oh. baru nemu baru nemu kayak semacam cross study, tapi biasanya beliau ngomongin teologi ya, teologi Islam Kristen itu yang
aku rasa bisa akurat dan nggak bias itu tulisannya Munim Siri, tapi dalam bentuk artikel-artikel ringan ya. Karena biasanya ketika aku nemuin eh, bahasan Kristen yang bahas Islam atau bahasan Islam yang bahas Kristen, itu biasanya tujuannya adalah untuk menyerang satu sama lain gitu. Ya, Yang berapologetika. betul, yang pada muaranya mereka ingin membuktikan, misalnya aku apologis Muslim gitu, aku ulama Muslim, eh, cuma aku akan mengambil bahan-bahan di biblical studies untuk membuat Quran jadi superior atau terasa lebih benar atau terasa lebih compelling dan sebagainya gitu. Jadi ya ini sih menurut aku susahnya religion studies tuh ketika karena ada bias imannya sih Hmm. yang bikin agak tricky belajar ya. Oh, kalau menurut pribadi sebenarnya bias iman ini karena orang Muslimnya sendiri masih kayak reluctant ya untuk kayak mengkaji imannya secara kritis. Kalau dalam Biblical Studies, sejarah singkatnya Biblical Scholarship itu dimulai dari orang Protestan yang meragukan uh, tafsir atau hermeneutikanya orang Katolik, terus di abad terus ada studi biblika yang lahir dari skeptisitas yang mencoba untuk coba kita pisahkan antara iman dan rasio. Coba benar-benar kita buang teologi, kita coba periksa Bible pakai rasional gitu, pakai metodologi sejarah dan lain sebagainya. Terus belum lagi ada tumbuh liberalisme ya, jadi kayak Kristen liberal gitu. Yang paling terkenalnya di abad 19 di Jerman, di sekolah Tübingen kalau nggak salah. Terus dari situ ada tokoh kayak Albert Schweitzer, Friedrich Schleiermacher. Habis itu mereka jadi kayak salah satu hasilnya itu mencoba untuk mencari Yesus historis, historical Jesus. Nah, dari situ berkembang sampai sekarang udah abad 21 muncul kayak Bart Ehrman, terus belum lagi ada yang Kristen seperti Dale Allison. Jadinya ini tuh mereka tuh kayak semangat untuk studi iman mereka sekaligus kayak semangat untuk merasiokan imannya tuh kencang, dan ini tuh udah 400 tahun lah bisa dibilang. Jadinya ya kayak seperti ini gitu loh. Kita bisa melihat orang-orang Kristen yang menerima hasil studi scholarship gitu. Hmm. Sedangkan kayak kalau di Islam belum ada yang kayak benar-benar seperti itu sih, kayak punya Iya. semangat untuk mengkaji iman lebih kritis lagi sih. Ini kalau yang saya lihat ya. Makanya Bisa aku jadi dulu juga nanya. masalah masalah umur peradaban juga ya nggak sih? Kristen sebagai peradaban sudah mature gitu, mereka sudah lebih dulu gitu. Kalau kita lihat yang lebih mature mature lagi kan ada kayak misalnya Buddha gitu. Jadi udah nggak ada apa ya? Kalau anggaplah Islam tuh kayak masih remaja gitu. Ya, dan, eh, dan kita masih apa ya? Masih sangat melekat sekali dengan tradisi. Jadi urusan akal dan wahyu tuh perdebatannya sampai sekarang kayaknya masih masih kencang gitu. Padahal ini Islam udah berapa? Udah 1400 tahun. Eh, Masalah make akal aja itu masih masih panas gitu. Aku masih sering di apa ya dihujat karena menggunakan akal dalam melihat fenomena agama gitu atau dalam melihat kitab suci itu aku masih sering dihujat gitu. Padahal kita sudah di era apa nih? Di era AI. Soalnya Eh, kalau yang saya lihat hmm. Kalau aku pengen oke. nanya, kalau di Kristen ketika lagi ada liberals, ketika ada semangat untuk mencoba memisahkan rasio dan iman, itu berdarah-darah nggak? Oh, sebenarnya jujur, kalau dari sejarah panjangnya sih enggak sih. Jadi kayak dari awal kekristenan lahir banyak lahir ini ya sekte-sekte, ada yang sekte proto-ortodoks, ada yang sekte kayak gnostik gitu. Orang-orang Kristen ini tuh ini beneran sesuai catatan sejarah. Mostly orang-orang ortodoks ini tuh mengcounter dengan melakukan apologetika tertulis, jadi kayak benar-benar dilawan dengan teks. Memang ketika mereka menjadi dominan di Romawi adalah melakukan persekusi gitu loh. Cuman mostly
yang persekusi itu adalah minoritas gitu. Mostly mereka adalah melakukan apologetika via tulisan dan argumentasi. Kayak Origen itu kan bapak gereja ya. Sebenarnya statusnya masih dipertanyakan. Dia itu melakukan apologetika melawan Celsus misalnya. Celsus kan orang Romawi ya, kontra Kristen. Dia ada tulis buku tulisannya kontra Celsum gitu. Dia dibang semua argumennya Celsus itu seperti apa. Jadi kayak memang memang ini sih nggak banyak berdarah sih. Dan kalau di abad medieval gereja Katolik tuh hanya concern kalau ada orang-orang yang iseng sama teologi gitu, kayak oh ternyata Trinitas salah gini-gini, ya itu memang bisa kena masalah. Tapi ada aja kok yang kayak mencoba untuk memisahkan imannya seperti itu, seperti Thomas Aquinas gitu ya. Tapi kan Aquinas sendiri juga dikritik sama William Ockham, di mana dia bilang tuh Ockham mempromosikan fideism, sedangkan kan bagi gereja Katolik fideism kan ditolak. Malah gereja Katolik tuh spesifik menolak fideism karena menurut gereja fidei kan berhubungan. Jadi kayak nggak nggak berdarah-darah sih. Memang kalau dibilang ada berdarah, ada gitu ya. Ada lah kayak mungkin kayak ditangkep atau mungkin kayak dicap sebagai heretik. Ada walaupun sebenarnya mostly itu politik ya. Kayak Peter of Abelard kan juga itu dia ditangkap karena dia bikin onar aja sebenarnya. Nggak kebetulan ya dia ada tulis-tulisan yang menyinggung Tapi gereja gitu Bill, secara iman. yang sering dimention kan itu ya Protestan Martin Luther. Katanya itu yang sering dimention kalau Kristen juga bisa berdarah-darah bahkan sampai katanya sampai jutaan yang meninggal. Itu betul nggak sih? Sebenarnya setelah Martin Luther itu Eropa tuh nggak kenapa-napa ya, Kristendom itu tidak kenapa-napa. Memang setelah itu ya berdiri gereja-gereja negara ya, state church lah dibilangnya. Tapi kayak uh, awalnya tuh nggak kenapa-napa sampai karena faktor politik, jadinya di abad 16 itu jadi heboh kan, sampai ke abad 17 sampai ada perang 30 tahun yang berdarah-darah itu, ya itu karena agama ya betul, meskipun kalau dicek lagi sih ya itu sebenarnya kalau mau dibilang perang agama nggak cocok juga sih, karena agama cuma satu faktor. Faktor lainnya ya ada politik, terus kayak ada ekonomis, terus ada perebutan kekuasaan, karena di perang tersebut juga ada Katolik versus Katolik, Protestan versus Protestan, bahkan ada Ottoman di situ. Jadi kayak Asli. Katolik kerjasama sama 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 Islam untuk menyerang Katolik yang lainnya gitu. Tapi ya tetap ada. Jadi kayak saya tidak mencoba untuk membersihkan nama Kristen, ada berdarahnya. Tapi mostly sih mereka kalau Kristen memang dari awal tuh dikasih argumentasi gitu. Bahkan Augustine aja yang dia dari Pelagian dia masuk ke iman Kristen, dia tuh menulis anti Pelagian itu, dia menulis filsafatnya gitu, menulis filsafat, menulis teologi. Jadi kayak mostly orang Kristen itu kalau ada perseteruan itu di counter pakai argumen. Ya kalau soal heretik-heretik itu ya itu Oke. kalau udah level parah sih, dan biasanya ini menyangkut Ya. politik kayak yang si Peter Abelard atau Luther gitu. Luther sendiri nggak kenapa-napa habis itu lindung di Oke, Bill. udah gimana gitu. Ya. Oke, aku ini karena udah mau 1 jam, Ya, jadi halo. ya mungkin aku akan tutup dengan ngasih pertanyaan terakhir untuk menutup ini. Jadi aku penasaran nih, bagaimana pendapat kalian mengenai so-called Islamic dilemma ini? Apakah ini masalah buat Islam atau a- a- aku aku menyadari ya kalau Mela tadi betul bahwa para ulama nggak terlalu concern sama ini dan maka mereka nggak memperhatikan ini karena emang mungkin ini betul-betul baru trending di awal abad ke-21 ya. Bahkan ini juga baru masih trending di kalangan apologetnya doang ya. Aku belum pernah menemukan ada paper filsafat yang betul-betul serius menulis soal ini gitu loh. Enggak. Ini tuh baru booming di kalangan apologet kekristenan barat doang. Jadi aku pengen nanya nih kepada kalian sebagai penutup video ini. Jadi apakah Islamic dilemma itu merupakan masalah buat Islam?
atau enggak? Mel, kamu dulu Mel. Kalau dari yang aku pantau dalam kultur akademiknya sih enggak. Itu kayak masalah kecil yang bisa dikompromikan dengan itu tadi, dengan tuduhan tahrif tadi, dengan tuduhan bahwa Alkitab itu corrupted atau eh atau kalau misalnya kita mau atau ya bisa jadi Injil yang disebut di Quran itu bukan Injil kanonik kayak sekarang gitu, dan itu kayak udah aja dianggap selesai, bukan dilema yang perlu diinvestigasi atau difilosofize lebih lanjut juga. Dia nggak peduli sih paling. Bukan bukan big dilema deh kayak dalam Islam, karena eh, kayaknya Islam sekarang itu mereka lebih peduli pada butir-butir butir-butir fikih justru. Kalau kita pantau ya, entah entah di masa mendatang nanti apakah dilema ini akan jadi masalah dalam eh, masalah secara akademis ya di kalangan Muslim scholars, tapi bisa jadi juga emang nggak akan pernah dianggap penting. Menurutku nggak akan pernah dianggap penting. Kenapa, kenapa tuh nggak bakal dianggap pernah penting? Karena sebagai Muslim biasanya yang upbringingnya Muslim, kita tuh nggak akan tertarik baca Alkitab anyway, nggak tertarik baca Alkitab, nggak tertarik untuk ngulik sejarahnya, nggak tertarik sama sejarah kehidupan Yesus atau yang berkaitan dengan kekristenan, karena eh, sentimen sentimennya kan kita menganggap itu bukan apa ya, teman-teman Kristen itu kan bukan kelompok yang selamat gitu. Maksudnya Ya, kita beda server gitu. Jadi males juga lompat pagar gitu. Itu yes. butuh apa ya? Itu butuh willing, butuh wisdom untuk mau investigate itu, dan untuk mencapai itu secara kolektif sih utopis banget ya. Apalagi kita udah masuk era di mana orang udah nggak pada baca buku lagi. Iya. Jadi paling tambah nggak Biasanya peduli sih. lompat pagar buat apologet doang sih. Nah, itu tadi yang susah. Lompat pagar itu jadi untuk membangun argumen apologetics gitu, bukan bukan buat eh, beneran seeking knowledge and wisdom. Jadi males juga sih. Nanti yang ada per Ya, perputarannya akan saling ini tuduh juga gitu. berlaku Maksudnya buat dari Kristen dari juga sisi sih. betul, dari sisi apologet Kristen akan menyerang Islam, dari sisi ulama Islam juga akan nyerang apologet Kristen. Karena kita kan kalau lihat di YouTube kayak pada main kata-kataan gitu. Ya seru sih buat jadi tontonan ya. Tapi untuk urusan apakah itu menambah wawasan dan kebijaksanaan, ya itu urusan lain lagi. Oke. Bill, gue mau tahu pendapat lu soal ini. Apakah ini masalah buat Islam atau bukan? Jujur sih sebenarnya enggak ya, karena begitu mulai sedikit terekspos sama studi Quranik, jadi ngerasa sebenarnya argumen apologet yang biasa sering kita dengar itu memang hanya berlaku ke mungkin Salafi yang benar-benar Puritan ya. Kayak kalau ke Muslim in general ya dengan metodologi yang mereka udah establish, enggak gitu loh. Dan menurut menurut saya pribadi tuh ada argumen yang lebih, yang lebih bagus gitu loh. Dan memang di akademik sebenarnya nggak cuma akademik Muslim ya, secara studi pun juga nggak dianggap gitu loh. Ya. Bahkan yang orang-orang yang kayak Gabriel Seth Reynolds atau Sean W. Anthony, mungkin yang fringe kayak Stephen Shoemaker aja itu tuh nggak nganggep ini benar-benar problem gitu loh. Hmm. Jadi kayak ini Iya. bukan problem dan Ada ya di bagi nemu papernya juga nggak nemu-nemu kan? Enggak. Ada yang mau repot-repot nulis tentang itu loh. Nggak ada dan yang mau ya meneliti tentang itu. dan ya meskipun bukan problem ya bukan berarti ya tiba kita jadi convincing gitu loh. Kayak orang-orang yang kayak mungkin skeptis atau ex muslim atau yang kayak orang yang agama lain bukan berarti langsung jadi convincing sih, karena ya mempelajari Islam dengan benar atau mempelajari Kristen dengan benar itu belum tentu bisa membuat orang mempercayai iman tersebut. Jadi ya ini juga pesan buat apologet Kristen ya,
jujur aja sebagai orang yang anti sama apologet Islam, Islamic Dilemma itu ya kayak low tier banget lah istilahnya. Ya, Ini juga termasuk untuk David Wood atau yang ya, yang lagi tenar inspiring filosofi ya kayak please tolong itu argumen jelek banget, jangan jangan dipakai gitu loh. Ini benar-benar low tier ya, gitu, jangan dipakai ya untuk apologet Kristen ya. Ada kok argumen yang lebih baik tapi jangan Islamic Dilemma gitu. ya. Gue juga ini ya kayak ini kan yang apa ya mempopulerkan itu kayak orang-orang seperti David Wood atau Michael Jones, God Logic yang ya bahkan aku belum pernah menemukan ada paper yang serius gitu, ada jurnal yang serius untuk membahas ini. Jadi ya, tapi aku nggak tahu ya apakah karena ini jelek atau mungkin belum waktunya. But I don't know. Aku juga belum bisa ngasih judgement hari ini. But anyway, ini udah 1 jam, teman-teman. Makasih banget sudah tampil di channel aku untuk membahas Islamic Dilemma. BTW sebetulnya aku tadinya mau apa ya mau jadiin ini video langganan, tapi kayaknya kalian semua membela Islam, jadi aku nggak bakal jadiin ini video langganan ya. Jadi ya, oke, teman-teman, makasih, selamat malam dan ya aku izin tutup. Bye bye.